Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Permasalahan WUS sepertinya harus berakhir secara prematur karena Pak Prabowo, presiden kita, sudah mengatakan bertanggung jawab bahwa WUS ini tidak ada masalah. Jadi sekarang kita tinggalkan dulu ya rame-ramenya Tremul itu dengan Tremul, karena itu pun sebuah fakta yang memang terjadi, permasalahan antar Tremul ini. Dan salah satu permasalahan Pak Jokowi yang substansi masalahnya ada dan besar itu sudah di take over oleh Pak Prabowo, yang mana menjadikan kalau untuk saya begitu ya sedikit kecewa. Di mana kekecewaannya di dalam cara Pak Prabowo itu mengkomunikasikan apa yang menjadi pilihan beliau. Saya mau membuat clear dulu permasalahannya ya, supaya tidak kemana-mana nih. Saya mendukung pemerintahnya Pak Prabowo to the end, sampai akhir begitu ya, tidak ada permasalahan. Kemudian kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang saya diam dalam hal itu, memang saya melihat di situ ada kebaikan, dan seperti MBG misalnya, bukan hanya ada kebaikan dan memang itu permasalahannya transparan ya, terlepas dari ada permainan di bawah itu. Kita bisa membicarakan hal itu di lain kesempatan. Nah, harus kita lihat dulu seperti ini ya, bahwa dari apa yang saya lihat dari gaya bicaranya Pak Prabowo itu, beliau itu memiliki toleransi terhadap korupsi ya dan nepotisme. Beliau itu memiliki toleransi di situ. Dari mana saya bisa menyimpulkan itu? Dari beberapa video yang bisa kita saksikan secara bebas, jejak digitalnya ada. Dalam satu kesempatan, Pak Prabowo itu mengatakan bahwa markup, kurang lebih lah ya, waktu beliau masih menjadi menteri nih, di podcast Deddy Corbuzier. Mengambil untung itu kalau wajar ya nggak jadi masalah. Mengambil untung dalam hal ini adalah markup di dalam proyek gitu. Asal wajar. Ya sekitar mungkin 10-20% atau sampai 30%. Tapi kalau sudah kali-kali lipat itu namanya sudah rampok. Nah itu saya masih ingat betul, cuma saya tidak bisa menampilkan videonya, silahkan lihat sendiri ya. Kemudian baru-baru ini kemarin kalau menitipkan orang bawaan begitu ya, orang titipan 2-3 orang oke lah, masa nggak boleh begitu. Nah ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini ada macam dari toleransi terhadap korupsi, yang mana kalau kita mau berpikir idealis, kita mau punya idealisme yang tinggi, ini tidak bisa dibenarkan ya. Terlepas dari di dalam praktek memang itu tidak bisa dilepaskan, tetapi tatkala itu dibicarakan itu menjadi sebuah normalisasi terhadap korupsi dan nepotisme. Oke, sampai sini clear. Nah, apakah itu salah? Tadi sekali lagi, apabila kita melihat itu secara idealisme murni, itu jelek. Tapi kalau melihat dari real, yang mana itu mungkin sampai negara Indonesia kalau sampai bubar suatu saat begitu, sampai kiamat begitu, ini tidak bisa dihilangkan, ya mungkin ini tidak bisa dihilangkan. Jadi dasar dari toleransi itu bisa dibenarkan dari tatanan realistis, tapi tidak bisa dibenarkan dalam tatanan idealis. Ini akan agak berat permasalahannya begitu ya, kalau saya bisa lancar mengungkapkan apa yang ingin saya ungkapkan nih. Kemudian, permasalahan Pak Jokowi ini pada akhirnya, ini permasalahan substansi masalahnya ada. Dilihat dari orang-orang yang berbicara dan analisa-analisa dan studi yang dipakai di dalam menganalisa kebijakan Pak Jokowi di dalam WUS ini. Itu ada tuh permasalahannya, dan Pak Prabowo menutup itu dengan mengatakan ini adalah tanggung jawab saya, sebagaimana nanti akan kita saksikan. Nah, ini tidak bisa melepaskan juga bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi dari sisi yang lain itu tidak bisa dikatakan semesra dulu ya. Karena dari perkataan Pak Prabowo sendiri juga ada yang menyerang Pak Jokowi, baik itu secara langsung atau secara tidak langsung. Dan di dalam kekuatan politik Pak Jokowi semakin sini semakin lemah, yang mana salah satu indikasinya itu orang Jokowi yang projo itu mulai berubah haluan. Dan mana juga salah satu indikasinya itu perpecahan antar Tremul. Ini juga berarti ada. Jadi
Pak Prabowo di sini saya lihat sedang ada di dalam persimpangan, yang mana persimpangan ini diakibatkan dari apa? Dari toleransinya Pak Prabowo terhadap korupsi dan nepotisme. Toleransi itu ada. Nah, saya mau melihat ini bukan dari segi politik praktis ya, praktikalnya politik seperti apa, tidak. Kenapa demikian? Karena itu akan sangat rumit sekali. Meneliti satu perkara dari segi politik itu salah satu yang paling rumit, karena kebijakan-kebijakan politik yang saling mencabik satu sama lain. Saya mau melihat ini dari segi komunikasi Pak Prabowo saja di dalam mengkomunikasikan apa yang ingin beliau sampaikan. Kemudian yang kedua dari segi linear di dalam berpikir, konsistensi di dalam berpikir, itu yang mau kita lihat. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu. Ini kalau cukup waktunya, kita akan menyaksikan dua video. Satu video itu mengenai perkataan Pak Prabowo mengenai WUS ini. Yang kedua itu penjelasan AHY mengenai WUS ini. Secara timeline saya tidak tahu mana yang lebih dulu mana. Apakah Pak Prabowo dulu berkata, kemudian AHY berkata, atau AHY dulu berkata, kemudian Pak Prabowo berkata. Saya tidak tahu timelinenya itu. Cuman yang kita lihat bukan timeline, tapi ini pemerintah secara utuh dari pola pikir mereka begitu, dan cara mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan. Kita akan saksikan saja. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Oke. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Oke, lihat ya. Saya tanggung jawab WUS itu semuanya. Tadi sebelumnya mengatakan railway yang ada di luar Pulau Jawa itu tidak ada permasalahan selama nanti memang dilakukan dengan studi yang layak. Kemudian mengatakan nih, WUS apa itu WUS? Saya sudah pelajari itu. Tidak ada masalah. Oke, itu catat dulu di situ. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Nah, begini, kita hitung itu nggak ada masalah. Permasalahannya yang menghitung di situ ada masalah, itu ada Pak Prabowo. Itu permasalahannya. Yang menghitung itu ada masalah, itu ada. Nah, jika Pak Prabowo mengatakan kita sudah hitung, kemudian dikatakan di situ tidak mendapatkan masalah, sedangkan orang yang mengatakan ini ada masalah memberikan perincian yang sangat gamblang dari mulai pertama kali bagaimana WUS ini dibangun, sampai perjalanannya, sampai pemasukannya, sampai pengeluarannya, sampai berapa kemungkinan ruginya, itu dikalkulasi semuanya. Ada permasalahannya. Pak Prabowo mengatakan ini sudah kami hitung, tidak ada masalah. Stop di situ. Ini yang pada akhirnya saya tidak mau begitu ya. Ya terserah lah kalau misalkan Anda punya pandangan yang lain. Cuman ini yang pada akhirnya saya tidak mau. Kenapa? Karena ini tidak sehat untuk menjadi contoh bagi perkembangan Indonesia di dalam bernegara. Good governance-nya nggak ada. Tapi mudah-mudahan besok lusa Pak Prabowo akan mengeluarkan tim untuk membantah semua pernyataan yang mengatakan WUS ini masalahnya besar. Jadi tidak bisa hanya mengatakan ini saya tanggung jawab. Nggak bisa seperti itu. Dari segi good governance. Jadi kalau dilihat tadi dari segi Pak Prabowo mengkomunikasikan apa yang ingin dia katakan, bahwa ini WUS tidak ada permasalahan di dalamnya, maka sebaiknya itu dikeluarkan dulu tadi hitung-hitungan Pak Prabowo yang memang pada akhirnya menjadikan konklusi kesimpulan bahwa WUS ini tidak ada masalah, baru kemudian Pak Prabowo bercerita, ngomong begitu. Atau sebaliknya Pak Prabowo setelah ngomong baru kemudian menjelaskan studi itu. Ini studinya saya rasa bukan tidak ada lah ya, tidak dibuka ke publik begitu, atau belum dibuka ke publik, karena nanti AHY juga mengatakan tidak sedetail orang-orang yang mengatakan WUS itu bermasalah. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. Nah itu saya tanggung jawab sekarang WUS. Iya Bapak, dan salah satu pelayanan terhadap masyarakat itu apa? Transparansi, memberikan edukasi, itu salah satu. Justru
Itu adalah, kalau bukan satu-satunya begitu ya, itu adalah salah satu puncak, salah satu tujuan kita di dalam bernegara. Apa? Ya transparansi itu. Good governance, akuntabilitas, kemudian pendidikan kepada masyarakat di dalam kebijakan-kebijakan yang diambil negara. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu salah satu pelayanan yang harus dibuka ke publik. Bukan hanya besarnya infrastruktur, kalau di belakangnya ternyata ada masalah atau malah ditutup-tutupi, yang mana masyarakat haknya tidak diberikan, hak intelektual masyarakat itu, kecerdasan masyarakat itu lebih penting daripada transportasinya itu sendiri. Nah, itu yang mungkin tidak ya disayangkan dari pemimpin-pemimpin yang sedari awal tidak mementingkan pola pikir yang baik. Begitu. Itu yang disayangkan pada akhirnya. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari rakyat. Uang itu dari rakyat. Uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Ya itu makanya Pak Prabowo mencegah semua kebocoran itu salah satunya transparansi dan akuntabilitas. Tidak hanya bisa mengatakan ini, Pak Prabowo sendiri mengatakan ini uangnya dari rakyat, lah berarti pertanggungjawaban terhadap rakyat itu ada. Pertanyaan intelektual kita, pertanyaan kritis kita itu perlu dijawab. Kalau memang misalkan di belakangnya, kalau misalkan di belakangnya memang ada tekanan geopolitik, sebutkan saja begitu, ya. Baik itu secara frontal, secara langsung, karena masa permasalahan seperti ini mau top secret begitu ya, negara. Ini bagaimana begitu? Pada akhirnya tadi sekali lagi, kalau ini memang hitung-hitungan Pak Prabowo itu betul ya, ini tidak ada permasalahan di sana. Karena permasalahan kereta us atau public transportation itu permasalahannya bukan permasalahan untung rugi, tetapi permasalahan tadi ya, public service obligation itu. Di situ permasalahannya. Ya, keluarkan studinya begitu. Itu yang kita inginkan ya, supaya kita punya punya pemahaman Pak Prabowo. Anda itu memiliki junior-junior yang semakin sini Indonesia harus semakin baik begitu. Jangan dulu kemana-mana nih ya, ini masih banyak nih sepertinya. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Ya. Uang rakyat nggak boleh dicuri. Betul. Karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Betul. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Ya, kalau Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya, keluarkan kewajarannya supaya kita tidak bertanya-tanya. Dan permasalahan US itu tadi bukan hanya di dalam kerugiannya saja, tetapi kerugian ini mengalirnya kemana? Ini kerugian mengalirnya ke China, Pak Prabowo. Ya, yang mana kita sampai sekarang tidak tahu di belakangnya perjanjian antara entitas-entitas stakeholder ini apa, kita sampai sekarang nggak tahu. Keterbukaan itu tidak ada. Dan kalau Pak Prabowo tadi memang mengklaim ini sudah dipelajari, tolong keluarkan apa hasil pelajarannya begitu. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja. Ya, bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi.
pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Ya, yang dulu-dulu kalau misalkan memang kasusnya terbuka Pak Prabowo itu harus diusut. Kita ini negara hukum begitu. Yang diambil itu ke uangnya itu bukan miliaran, tapi sudah triliunan. Bahkan beberapa kasus sampai ratusan triliun. Bahkan potensinya bisa sampai ribuan triliun. Itu nanti yang menanggung kalau bukan Anda Pak Prabowo, itu anak-anak Anda, anak cucu Anda itu, bangsa negara ini akan menanggung apabila akuntabilitas ini tidak terbuka, transparansinya tidak ada. Ya, sejak kapan ada pemutihan koruptor itu? Ya, ini tidak bisa kasusnya tiba-tiba diputus begitu saja, nggak bisa demikian. Kalau memang dari sananya ada indikasi. Kemarin KPK sudah mengatakan ini sudah diusut dari awal tahun kok. KPK tuh. Kemudian orang-orang yang pernah terlibat, mungkin Pak Prabowo tidak terlibat di dalam permasalahan ini dulu ya. Sekarang sudah tahu begitu dan mengatakan tidak ada permasalahan, tolonglah keluarkan studinya. Saya tidak akan ragu-ragu, bersama tim saya kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan. Ya. Dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu. Sampai situ ya Pak Prabowo, saya percaya pemerintahnya Pak Prabowo itu lebih baik daripada pemerintahnya Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi ada yang harus diselesaikan. Seseorang itu tidak bisa walk away dari permasalahan yang sudah dia buat begitu. Ini akan menjadi presiden buruk di dalam tata cara bernegara kita. Ya, ini kalau tidak selesai Pak Prabowo. Dari saya, saudara selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. Oke, sudah selesai ya. Nah, jadi kesimpulannya dulu ya, dari apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo di sini, saya melihat ada tadi sedikit kelonggaran terhadap korupsi dan nepotisme dari Pak Prabowo, yang mana sudah saya katakan di awal tadi, kalau kita melihat dari segi idealisme tidak bisa dibenarkan sama sekali, tapi kalau dilihat dari segi realitas itu memang tidak bisa dihindarkan begitu. Pada akhirnya harus ada kelonggaran dari peraturan-peraturan yang dibuat. Itu terserah Anda nanti yang menilai begitu ya, kemana larinya itu, apakah kita mau realistis atau kita itu mau mau idealis begitu ya, terserah Anda yang menonton. Cuman ini sepertinya permasalahan UUS ini besar begitu. Sepertinya besar. Karena apabila permasalahan-permasalahan ini nanti diusut semuanya, pasti di dalamnya itu akan ada tindak pidana, pasti. Karena tadi ya, secara real kita tidak bisa menghindari keuntungan orang-orang yang mengambil untung 10%, 20% itu yang di bawahnya Pak Jokowi. Apalagi dari awal ini sudah aneh. Pak Jokowi itu memindahkan dari Jepang ke China, kemudian dengan bunga yang tinggi, kemudian tidak visible, ahli tidak dilibatkan begitu, dan so on and so forth dan lain sebagainya. Ini permasalahannya banyak. Cuman mungkin kalau ini diusut bisa runtuh negara kita mungkin begitu ya, karena nanti permasalahan-permasalahan yang lain akan diusut, akan dipolitisasi, kemudian orang yang diambil, yang ditangkap akan banyak, akhirnya tidak jadi negara kita. Padahal kalau saya lihat ya, bukan tidak menjadi negara, orang-orang mereka aja begini yang bakalan selesai dari Indonesia begitu. Emangnya Indonesia serapuh itu? Ya. Enggak lah, orang-orang baru akan bermunculan. Mereka nggak mau orang-orang baru bermunculan. Ya, coba lihat saja kalau misalkan dilihat dari segi perpolitikan di Indonesia, mereka itu punya ikatan keluarga kok. Ini ada ikatan keluarga dengan itu ada ikatan besan dengan ini mungkin tetangganya itu. Ya, gitu kalau mau realistis, beginilah negara kita. Nah, saya sekarang mau memperlihatkan bagaimana pola pikirnya ini yang berbicara AHY ya. Dan saya telah menyimak sedikit dari apa yang dikatakan oleh AHY di sini. Sedikit banyak ini pola pikirnya tidak linear begitu ya. Dia tidak konsisten. Kita akan saksikan nih. Terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya banggakan. Sore hari ini saya menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka untuk menyampaikan sejumlah update atau laporan, sekaligus juga mendapatkan arahan atau direktif yang menjadi rujukan dalam kami melanjutkan berbagai perencanaan ataupun langkah di lapangan. Tema hari ini khusus berbicara tentang bagaimana memperkuat konektivitas secara nasional. Kita tahu Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi geografi yang khas karena terdiri dari banyak kepulauan, ada beberapa wilayah yang juga masih tertinggal. Oleh karena itu konektivitas
atau infrastruktur pendukung transportasi darat, laut, udara termasuk kereta api ini penting untuk kita kawal bersama-sama. Karena bukan hanya untuk melayani mobilitas masyarakat, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi di berbagai daerah, menciptakan sentra pertumbuhan baru, termasuk juga menghubungkan antara kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus. Oke, baik. Saya senang sekali dengan pembicaranya. Ya, ini lancar banget begitu ya dalam menjelaskannya. Bukan berarti tanpa cacat ya. Kita akan lihat dulu bahwa tadi dikatakan bahwa Indonesia ini memiliki struktur yang khas secara geografis. Yang mana ini menjadi permasalahan tatkala WUS yang dipilihnya itu adalah Bandung Jakarta, yang mana kemudian secara struktur geografis itu akan membuat biaya yang sangat mahal untuk membuat kereta cepat sampai 10 kali lipat dari Arab Saudi, tetapi kemudian ini masih saja dibangun begitu. Ini kan permasalahan. Kenapa di belakangnya kok harus ini? Seperti tidak ada moda transportasi lain yang lebih efektif, yang tidak merugikan negara begitu secara banyak ya, dan yang di belakangnya itu tidak tendensius ada pengalihan dana keluar seperti ke China itu. Ini harusnya diselidiki. Kami juga menyampaikan kepada beliau bahwa sampai dengan hari ini kita masih terus perlu mendorong agar sektor transportasi ini terus diperkuat, karena sekali lagi ini penting dan sangat mendasar. Di antaranya tentu terkait dengan sektor kereta. Secara nasional, kereta masih menjadi primadona. Setiap tahun kurang lebih 500 juta penumpang kereta atau 1,6 juta setiap harinya. Artinya masyarakat kita masih mendambakan transportasi kereta yang semakin baik, maju, modern, dikelola secara profesional, nyaman, aman, dan juga terjangkau harganya. Jadi kita harus meletakkan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan atensi dan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu negara harus hadir, dan ini menjadi komitmen kuat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi. Beliau menyampaikan negara, pemerintah akan hadir untuk memastikan sektor transportasi kereta ini juga semakin maju dan berkembang. Dan kita harus mengingat bahwa pembangunan tentu tidak hanya di Jawa, tapi juga di berbagai kawasan Indonesia lainnya. Ya. Itu mengapa beliau juga menyampaikan bukan hanya memperkuat Jawa, tapi juga Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, untuk kereta juga harus dibangun. Berarti ini penjelasan setelah Pak Prabowo yang berkata begitu ya, karena tadi perkataan ini ada nih. Termasuk tentunya untuk distribusi logistik, ada komoditas batu bara, ada sawit, dan lain sebagainya yang ada di pulau tersebut. Nah, ini juga akan mengurangi beban transportasi darat. Dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan kepada publik, pada teman semua, bahwa kita juga sedang berusaha untuk menghadirkan kebijakan yang lebih ramah terhadap seluruh masyarakat, terutama dari odol. Sebentar ya, nah ini tadi yang dikatakan itu kan bukan hanya WUS nih, tapi transportasi secara umum ya. Yang mana kalau saya pribadi, entah yang mendengarkan begitu atau yang lain, yang mana saya pribadi, saya ini lebih merasakan akan besar manfaatnya apabila jalanan itu direstruktur, ya, restrukturisasi jalan raya. Sekarang gimana jalan-jalan bolong aja lama tuh ngeberesinya. Itu kan ada duit dari pengguna mobil itu ada, dan itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Saya katakan restrukturisasi, kenapa? Karena jalan kita itu dari dulu segitu-gitu aja. Pertumbuhan kendaraan bermotor dengan pertumbuhan jalan itu jomplang sekali, jauh sekali. Puluh-puluh tahun itu tidak diperlebar, kemudian tidak direstrukturisasi lah begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila solusi dari pemerintah itu bukan memperlebar jalan, tetapi memperbanyak moda transportasi, ini secara umum begitu ya. Saya harap studinya ada menjelaskan ini loh, kalau kita memperlebar jalan atau kita itu merestrukturisasi jalan, yang akan terjadi biayanya sekian dan sekian, kemudian nanti polusinya sekian, ya kan? Yang mana polusi itu nanti bisa diselesaikan dengan EV kan katanya, electronic vehicle itu dia lebih ramah lingkungan daripada bensin, meskipun nanti di belakangnya juga ada permasalahan ternyata untuk membuat baterai itu lebih polutif daripada bensin itu sendiri. Tetapi kan kalau membuat baterai yang terkena polusinya bukan di kita tetapi di pabrik baterai itu dan lain sebagainya itu banyak. Makanya ini studinya harus ada begitu loh. Kenapa tidak membuat, sekarang ini kan media itu mudah, kenapa tidak membuat itu supaya kita begini ya, paham kita itu, dan itu adalah salah satu hak kita, itu salah satu kewajiban pemerintah. Untuk apa? Untuk membuat kita cerdas. Ya, supaya kita nggak ada suuzon begitu, supaya nggak ada seperti itu, dan kita kan bisa menilai nanti, karena hitung-hitungan itu pada akhirnya tidak akan bisa dibohongi. Kalau memang studinya ada,
Jangan omon-omon, pemerintah kok omon-omon begitu, kayak YouTuber saja. Dari kendaraan yang lebih dimensi dan lebih beratnya. Ini seringkali menghadirkan kecelakaan dan juga kerusakan jalan-jalan yang dilewati. Nah, dengan transportasi logistik pada saatnya nanti lebih mengedepankan kereta dari satu titik yang lain, ini juga diharapkan bisa menjadi solusi dan sekaligus mengurangi beban jalan raya. Nah, terkait dengan kereta, itu tolong ada studinya dikeluarkan ya yang jelas tuh. Kami juga tentunya membahas bagaimana kereta cepat yang selama ini juga atau beberapa waktu terakhir ini menjadi hangat diperbincangkan. Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi, dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya selesai, kalau itu sudah bisa carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur berikutnya. Oke, itu kan pada akhirnya satu, restrukturisasi utang, tapi tidak membicarakan kebijakan yang sebelumnya. Kemudian kedua, kemungkinan untuk menambah. Yang mana? Menambah apa? Menambah jalur rel kereta cepat itu ya. Yang mana kalau misalkan ini diteruskan dari hasil studi sebelum kereta cepat Bandung-Jakarta itu dibuat, dan ini tidak diselesaikan dulu secara studinya, ini malah akan menambah beban negara. Dan dikatakan di dalam video yang lain Pak Prabowo, entah saya cuma melihat judulnya saja begitu ya, ini adalah bukti kerjasama kita dengan China. What? Begitu. Kita jadi di belakangnya ini Pak, ada isu proyek WUS ini bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Dan itu tidak dijawab sama sekali. Dan permasalahan sebelum WUS ini ada, itu juga tidak dijawab sama sekali. Oke, saya kira clear lah ya permasalahannya. Silahkan lihat di di channelnya yang asli itu ada kan Nusantara.tv. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya ingin pemerintahan kita itu naik kelas begitu ya. Dari dulu nggak cuma omong-omong aja, kita ini memang sebagian orang ada yang bisa dibohongi. Oh begitu, bukan dibohongi lah, dalam pengertian apa? Bisa menerima komunikasi publik yang tidak cermat begitu bisa. Tapi sebagian dari kita, saya misalkan salah satunya, tidak bisa menerima begitu saja. Harus ada akuntabilitas yang jelas. Karena permasalahannya orang-orang yang menggugat WUS ini, mereka mengeluarkan data yang jelas. Pemerintah tidak mengeluarkan data yang jelas. Padahal yang mengkritik WUS ini, dia tidak ada yang menggaji begitu. Kita nggak ngomongin politik ya, karena data itu data, mau ada di belakangnya politik atau tidak. Tetapi pemerintah yang punya data begitu besar, yang bisa hire orang-orang yang ahli begitu banyak begitu, tidak melakukan itu sama sekali. Dan jangan sampai tadi mengatakan sudah rapat, kemudian ada resolusi, kemudian nanti akan diperpanjang. Setelah diperpanjang ada masalah lagi 10 tahun 15 tahun yang akan datang. Mau gimana kita? Mungkin orang-orang yang sekarang mengambil keputusannya udah nggak ada di dunia begitu. Itulah ya, curhat. Sekali lagi, kalau pemerintahan saya yakin Pak Prabowo ini lebih bagus daripada Pak Jokowi, dan tidak banyak dari kebijakan Pak Prabowo yang bisa dikritisi. Cuman kalau mau ada yang dikritisi, ini salah satunya. Bukan hanya dari segi kerugiannya saja, tetapi dari penegakan hukum yang memang harus tegak di Indonesia ini. Sedikit banyaknya begitu ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.